Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Raja Bonu Hendriawan dari kelas SIK 1A dengan NIM 2407494, Program Studi Sistem Informasi Kelautan UPI Kampus Daerah Serang. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan teori himpunan pada aplikasi teknologi ARGIS untuk pemetaan dan analisis data laut. Oke, pertama yaitu ARGIS. ARGIS merupakan suatu aplikasi teknologi yang memiliki sistem informasi geografis atau SIG dengan berbagai sistem yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu terkait pemetaan wilayah, baik itu di daratan maupun bagian kelautan atau bisa kita sebut kemaritiman. Nah, menurut History Ruang and Builder 2021, ARGIS merupakan suatu perangkat software yang memiliki fungsi untuk analisis dan pemetaan. Sesuai dengan judul awal, yakni pemanfaatan teori himpunan pada aplikasi ARGIS teknologi ARGIS untuk pemetaan dan analisis data laut. Nah, karena tadi terkait himpunan, jadi apa sih itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan data atau objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Kumpulan data atau objek-objek dalam sebuah himpunan itu biasanya disebut sebagai anggota dari himpunan itu sendiri. Jadi, himpunan itu yaitu suatu kumpulan. Jadi, apapun itu bentuknya, jika ia berkumpul, maka itu bisa disebut himpunan. Nah, selanjutnya itu terkait pemetaan. Apa itu pemetaan? Pemetaan adalah suatu proses untuk memberikan sebuah informasi dalam sebuah area atau wilayah dalam bentuk visual yang biasanya berbasis sebuah peta. Nah, di mana peta ini yaitu sebuah gambaran atau sebuah visualisasi dari apa yang terjadi, apa yang ada dari wilayah-wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah analisis. Analisis adalah suatu proses untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa, memperdalam suatu hal dengan tujuan untuk menyelesaikan, mengevaluasi suatu masalah yang ada. Nah, karena pada judul kali ini membahas mengenai analisis data laut. Jadi, yang dituju yaitu hanya analisis datanya saja mengenai laut atau kelautan. Nah, selanjutnya itu penggunaan himpunan pada ARGIS. Yang pertama ada himpunan irisan. Himpunan irisan ini memberikan berbagai fitur untuk perpotongan dari dua atau lebih layer untuk menentukan area yang sama antar zona atau lahan dan kawasan khusus. Nah, berikut gambar himpunan irisan ini. Jadi, dia itu berbentuk di dalam dua bulatan ini, di tengah-tengah ada pembeda. Maka itu bisa disebut sebagai himpunan irisan. Selanjutnya yaitu himpunan gabungan. Himpunan gabungan ini memberikan sebuah fitur untuk menggabungkan antara layer atau bisa disebut sebagai wilayah perbatasan dengan sungai jika itu dalam ARGIS. Nah, dalam himpunan ini menghasilkan sebuah area yang unik dan saling bersatu. Ini merupakan gambaran dari himpunan gabungan itu sendiri. Jadi, dua bulatan ini bersatu. Jadi, sama-sama satu bergabung. Selanjutnya yaitu himpunan selisih. Himpunan selisih ini menghasilkan sebuah fitur yang hanya tertuju pada satu tempat dengan arti untuk membersihkan area atau kawasan hijau yang ada pada peta. Dan ini yaitu gambar dari himpunan selisih itu sendiri. Baik, selanjutnya itu penggunaan himpunan pada pemetaan di dalam ARGIS. Nah, ada 6 penggunaan himpunan dalam ARGIS ini, atau bahkan lebih.
Tapi pada pembahasan kali ini hanya membahas 6 himpunan saja terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu himpunan titik. Himpunan titik ini berisikan sebuah titik-titik dari sebuah wilayah yang sudah ditentukan untuk membuat visualisasi dari sebuah lokasi yang sudah ditentukan untuk dibuat sebuah peta. Yang kedua, ada himpunan poligon. Himpunan ini dalam pemetaan digunakan untuk menggambarkan area atau wilayah yang telah ditentukan dalam permukaan wilayah. Poligon ini biasa dipakai untuk memberikan gambaran wilayah. Yang ketiga, yaitu himpunan garis. Himpunan garis adalah sebuah unsur dalam pembentukan bidang yang memiliki struktur panjang, berisikan sebuah titik-titik yang berkumpul untuk memanjang ke arah yang berlawanan tanpa batas. Yang keempat, yaitu himpunan data. Himpunan data merupakan sebuah kumpulan dari data-data tertentu yang sudah didapatkan, yang dihimpun atau digolongkan untuk menghasilkan tujuan tertentu. Yang kelima, ada himpunan jaringan. Himpunan jaringan dalam ArcGIS adalah sebuah perkumpulan objek atau data yang saling menghubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu ada himpunan layer. Himpunan layer merupakan sebuah konsep arsitektur yang terdiri berlapis-lapis dan banyaknya protokol yang ada. Dalam layer ini memberikan banyak lapisan untuk memberikan sebuah fitur untuk melayani lapisan-lapisan yang ada. Baik, selanjutnya ada gambaran visual mengenai dalam ArcGIS tentang pemetaan terkait himpunan. Yang pertama ada ini yaitu visualisasi mengenai himpunan titik. Yang kedua yaitu himpunan poligon. Yang ketiga ada himpunan garis. Yang keempat ada himpunan data. Tapi yang kelima untuk himpunan jaringan ini mencakup semua, bisa mencakup semua. Karena himpunan jaringan itu adalah himpunan yang menghubungkan satu sama lain. Yang keenam ada himpunan layer. Nah, himpunan layer ini seperti yang disebutkan bahwasannya dua hal yang saling menumpuk di satu tempat. Jadi itu bisa disebut sebagai himpunan layer. Oke, selanjutnya himpunan yang digunakan dalam analisis data laut. Dalam analisis data laut hanya menggunakan satu himpunan, yaitu himpunan data. Tetapi memiliki berbagai data yang perlu dihimpun, yaitu yang pertama ada data kedalaman laut. Dalam data ini memberikan informasi terkait data-data laut atau hal-hal apa yang ada di dalam laut. Yang kedua, ada data struktur arus laut. Data struktur arus laut ini tertuju pada sebuah informasi terkait kestrukturan atau pola yang terjadi terkait arus pada laut, seperti efek dari kimia, alam, atau hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya berbagai arus pada lautan. Yang ketiga, ada data suhu permukaan. Data suhu permukaan atau biasa disebut SST, Sea Surface Temperature. Nah, data ini bisa digunakan dalam ArcGIS untuk keperluan seperti penelitian cuaca, iklim laut, pemantauan ekosistem, dan lain-lain. Yang keempat, ada data area atau zona konservasi. Data area atau zona konservasi ini memberikan berbagai data yang ada untuk keperluan wilayah yang telah ditentukan demi pelestarian alam atau lingkungan. Yang kelima yaitu data kualitas air. Data kualitas air ini adalah sebuah kumpulan dari data yang ada untuk menentukan kualitas air di sekitar laut. Biasa ini di sekitar laut biasa. Ini berguna sebagai pengelolaan air laut, pengecekan pencemaran lingkungan dari berbagai limbah atau aktivitas yang ada. Contohnya mungkin seperti aktivitas manusia, kegiatan-kegiatan seperti pariwisata, dan hal-hal lain. Yang keenam ada data pasang surut air. Data pasang surut air adalah suatu perkumpulan data untuk mengecek zona aman terkait air naik atau sedang turun. Karena data ini menurut saya sangat-sangat berguna untuk apa? Untuk wilayah-wilayah pesisir agar mencegah terjadinya bencana-bencana alam. Yang ketujuh, ada data ekosistem laut.
Data ekosistem laut ini adalah sebuah perkumpulan data yang berisikan ekosistem yang ada di laut. Contohnya seperti terumbu karang, ikan-ikan yang ada di sana, atau plankton yang ada hidup di sana. Nah, mungkin kesimpulan dari ini yaitu himpunan ini, jika dikaitkan dengan ARGIS dalam sebuah pemetaan dan analisis data laut, ini bisa disambungkan dengan pencarian atau pengumpulan data dan objek-objek secara jelas dan spesifik untuk mengembangkan atau menyelesaikan atau menyesuaikan hal yang ditampilkan dengan apa yang terjadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.